Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lia Oktarina dengan NIM 2311111. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu wudhu. Nah, wudhu ini adalah salah satu syarat sah dalam melaksanakan sholat dan juga merupakan bentuk penyucian diri lahir dan batin sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pastikan teman-teman menyimak sampai selesai ya. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian wudhu dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan dalil tentang wudhu. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan rukun dan sunnah wudhu. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang kelima, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hikmah wudhu. Nah, itulah tujuan pembelajarannya. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu wudhu? Dan jika sudah, apakah teman-teman sudah pandai melakukan tata cara wudhu yang baik dan benar? Nah, pengertian wudhu itu ada dua. Yang pertama, pengertian secara bahasa. Wudhu secara etimologi berasal dari kata wadoa yang berarti kebersihan atau bersih dan bersuci. Terus yang kedua, pengertian secara istilahnya. Wudhu berarti membasuh muka dan tangan serta mengusap kepala dan kaki sesuai dengan metode yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Teman-teman, sekarang kita masuk ke dalil tentang wudhu. Dalil wudhu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, serta basuhlah kakimu sampai mata kaki. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa berwudu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita melaksanakan sholat. Jadi, wudu sangat penting agar sholat kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, rukun wudu yang pertama adalah niat. Niat artinya keinginan di dalam hati untuk melakukan wudu karena Allah Ta'ala. Nah, bacaan niat wudunya yaitu nawaitu wudu aliro'il hadasil aswari fardo lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jadi, sebelum membasuh anggota wudu, kita niat dulu dalam hati ya. Bukan harus dilafalkan keras-keras, cukup dalam hati dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun wudu yang kedua yaitu membasuh muka. Bagian wajah yang dibasuh meliputi tempat tumbuhnya rambut sampai batas ujung kedua rahang bawah. Rukun yang ketiga, membasuh tangan.
Nah, membasuh tangan dimulai dari tangan kanan, dari ujung jari tangan hingga ke siku. Dilakukan masing-masing sebanyak 3 kali. Rukun yang keempat, membasuh sebagian kepala. Sebagian kepala yang dimaksudkan adalah bagian depan rambut hingga atas untuk perempuan yang cukup mengusap bagian kepala saja, tidak sampai ujung rambut. Rukun wudhu yang kelima yaitu membasuh kaki. Bagian kaki yang dibasuh mulai dari telapak kaki hingga mata kaki. Sementara itu, untuk bagian betis hingga lutut tidak diwajibkan hukumannya ya teman-teman. Dan rukun wudhu yang terakhir yaitu tertib. Tertib artinya melaksanakan wudhu sesuai dengan urutannya, serta mendahulukan bagian anggota kanan dari anggota kiri. Selain rukun wudhu, ada juga yang disebut sunnah wudhu. Sunnah wudhu ini adalah amalan yang jika dilakukan akan mendapat pahala, tapi kalau tidak dilakukan, wudhunya pun tetap sah. Nah, yang pertama, membaca basmalah sebelum berwudhu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai wudhu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencuci tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam wadah air. Ini agar tangan kita itu bersih terlebih dahulu. Ketiga, berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Ini sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kebersihannya. Keempat, membasuh telinga, karena telinga juga bagian dari kepala yang perlu dijaga kebersihannya. Jadi, sunnah-sunnah ini membuat wudhu kita itu lebih sempurna dan berpahala lebih banyak. Nah, setelah selesai berwudhu, kita dianjurkan untuk membaca doa. Doa ini dibaca dengan penuh rasa syukur karena Allah telah memberi kita kesempatan untuk bersuci. Nah, doanya Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tiada ada yang menyekutukan baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Selanjutnya, kita ke pembahasan hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, terkena hadas dan najis, misalnya darah, nanah, kotoran. Terus yang kedua, keluar sesuatu dari kemaluan atau kubul dan dubur, contohnya air seni dan kentut. Yang ketiga, muntah. Yang keempat, hilang kesadaran, misalnya kalian lagi tidur atau pingsan. Terus menyentuh kemaluan juga hal yang membatalkan ya. Selanjutnya, hikmah wudhu. Nah, hikmah ini maksudnya manfaat atau keutamaan yang kita dapatkan dari berwudhu. Nah, yang pertama, menjaga kebersihan dari hadas dan najis. Dengan wudhu, tubuh kita itu akan menjadi suci dan siap untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, menjaga badan tetap bersih. Karena wudhu itu dilakukan beberapa kali dalam sehari, maka tubuh kita itu akan selalu terjaga kebersihannya. Yang ketiga, mencerahkan pikiran. Nah, saat air wudhu itu menyentuh wajah kita itu akan merasa segar dan semangat untuk belajar maupun beribadah. Yang keempat, hati menjadi tenang. Orang yang berwudhu akan merasa damai, karena wudhu itu bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga menenangkan jiwa.
Dan yang kelima, terhindar dari godaan setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa wudhu itu bisa menjadi pelindung kita dari bisikan setan. Jadi, wudhu bukan hanya syarat untuk sholat, tapi juga cara kita menjaga kebersihan, ketenangan, dan keimanan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pembahasan kita tentang materi wudhu. Ini ada poster tata cara berwudhu, teman-teman bisa melihatnya agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Nah, semoga dengan mempelajari materi ini, kita semua dapat memahami dan melaksanakan wudhu dengan benar. Kita menjadikannya kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ingat teman-teman, kebersihan adalah sebagian dari iman, dan wudhu adalah salah satu cara kita menjaga kesucian diri sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa terus belajar dan amalkan ilmu yang kita pelajari hari ini ya.